Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di saat teduh pagi bersama Pelita Hati. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih diberi napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Semua ini bukan terjadi karena kebetulan, melainkan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Mungkin pagi ini saudara sedang bersiap bekerja, mengantar anak ke sekolah, menikmati secangkir kopi, atau sedang mempersiapkan diri untuk beribadah. Apapun aktivitas saudara hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Biarlah firman-Nya menguatkan hati kita, menuntun langkah kita, dan memenuhi hidup kita dengan pengharapan. Mari kita awali saat teduh pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa, Bapa di surga yang penuh kasih. Terima kasih atas pagi yang baru ini. Terima kasih karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas hari ini, kami ingin datang kepadamu terlebih dahulu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu, sekalipun kami belum mengetahui apa yang akan terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita membuka hati dan percaya bahwa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi ini, yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11-9. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa bingung dengan arah hidup? Mungkin ada rencana yang gagal, ada doa yang belum dijawab, ada pintu yang tertutup ketika kita berharap pintu itu terbuka. Dalam keadaan seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, sebenarnya Engkau sedang membawa aku kemana? Dan pertanyaan itu wajar, sebab kita adalah manusia yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Namun Tuhan mengajak kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan, Tuhan tidak berkata bahwa kita mengetahui seluruh rencananya. Justru Dia yang mengetahuinya. Artinya, ada banyak hal yang belum kita pahami hari ini, tetapi semuanya sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Saudara, ketika seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya, ia tidak perlu mengetahui seluruh jalan yang akan dilalui. Ia cukup memegang tangan ayahnya, karena ia percaya ayahnya tahu kemana mereka akan pergi. Begitu pula kehidupan kita bersama Tuhan. Iman bukan berarti mengetahui semua jawaban. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat seluruh rencananya. Mungkin hari ini saudara sedang menunggu pekerjaan, sedang berjuang memulihkan ekonomi keluarga, sedang bergumul dengan kesehatan, atau mungkin sedang berdoa untuk masa depan yang terasa belum jelas. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apa yang tampak sebagai jalan buntu bagi kita, bisa saja merupakan jalan baru yang sedang Tuhan persiapkan. Kadang kita meminta jalan yang mudah,
Tetapi Tuhan sedang membentuk pribadi yang kuat. Kadang kita meminta jawaban yang cepat, tetapi Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh dalam kesabaran. Seringkali kita menilai hidup hanya dari apa yang sedang terjadi hari ini. Namun Tuhan melihat akhir perjalanan sejak awal. Itulah sebabnya kita dapat memiliki pengharapan, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena Tuhan yang memegang masa depan kita tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih, ada satu kalimat yang sangat menguatkan dalam ayat ini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini bukan berarti hidup orang percaya tidak pernah mengalami kesulitan. Tetapi di balik setiap kesulitan, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kadang kita baru memahami alasan sebuah peristiwa setelah bertahun-tahun berlalu. Apa yang dulu kita anggap kegagalan ternyata menjadi awal dari berkat yang lebih besar. Apa yang dulu membuat kita menangis ternyata dipakai Tuhan untuk membentuk iman kita. Karena itu, jangan menyerah hanya karena hari ini belum sesuai harapan. Jangan berhenti percaya hanya karena doa belum dijawab. Tetaplah melangkah bersama Tuhan, sebab selama Tuhan yang memimpin hidup kita, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia. Hari ini mungkin kita belum melihat seluruh rancangan Tuhan, tetapi kita mengenal pribadi yang merancang hidup kita, dan itu sudah lebih dari cukup. Mari kita menjalani hari ini dengan hati yang tenang, penuh syukur, dan penuh pengharapan, karena Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Saudara terkasih meraii, kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami lebih sering dikuasai rasa takut daripada iman. Hari ini kami menyerahkan seluruh rencana, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun setiap langkah kami. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, kekuatan dalam menghadapi tantangan, dan hati yang tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti saat teduh pagi bersama Pelita Hati. Jika renungan ini menguatkan hati saudara, tuliskan di kolom komentar. Tuhan, aku percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pelita Hati agar semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah saudara dari pagi hingga malam. Dan biarlah pengharapan di dalam Kristus memenuhi hati kita setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.